Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat." Pada waktu itu, orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi, bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kalau mengingat-ingat kembali peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998, saat bangsa kita dilanda chaos, kerusuhan massal, seolah-olah tidak ada harapan lagi untuk kehidupan sedamai dan senyaman seperti sekarang ini. Betapa tidak, saat itu kerusuhan, amuk massa, pembakaran, terutama di kota-kota besar terjadi di mana-mana. Amuk massa dengan tidak terkendali. Rakyat banyak yang menjadi korban, pelakunya pun bagian dari rakyat juga. Banyak orang menjadi korban. Banyak orang mengungsi karena rumahnya hangus dibakar. Banyak orang kelaparan karena tempat usahanya dijarah dan dibakar.
Banyak orang mengungsi untuk mendapatkan tempat dan rasa aman serta nyaman. Kehancuran terjadi di mana-mana, seperti digambarkan dalam bacaan Injil yang disuguhkan pada hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, salah satu tanda akhir zaman adalah runtuhnya kota Yerusalem. Tuhan Yesus mengingatkan agar penduduk Yerusalem bersiap sedia menghadapinya bila tiba saatnya. Kenyataannya, di tahun 70, Yerusalem runtuh, dihancurkan oleh tentara Romawi. Sungguh suatu ironi, Yerusalem yang megah dan termasyur di zaman Raja Daud dan mengalami puncak kejayaan pada masa Raja Salomo, mengalami kehancuran karena mengkhianati Allah dan berulang kali tidak setia. Bangsa Romawi yang bertobat dan tunduk kepada Allah mengalami kebangkitan sehingga dipercayakan menjadi pusat gereja Tuhan di Vatikan. Saudara-saudariku yang terkasih, berbagai situasi terus mengancam keselamatan manusia. Dalam situasi sulit, biasanya manusia akan memohon pertolongan Tuhan. Gereja menjadi penuh sesak didatangi umat. Tempat-tempat ibadah lain juga demikian. Pada waktu kesulitan hidup, banyak orang bertobat dan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan harapan Tuhan menolongnya. Mereka lupa bahwa Tuhan selalu menolongnya. Tuhan mengenal sifat manusia sehingga menggunakan kesulitan hidup sebagai salah satu cara menarik perhatian manusia agar datang kepadanya. Karena cintanya, Tuhan menghendaki dan memberi kesempatan kepada manusia untuk berbalik kembali bersamanya. Hanya saja, seringkali manusia malah menjauhi Tuhan, terutama bila sudah mendapatkan yang diinginkannya. Sama seperti penduduk Yerusalem, khususnya, dan bangsa Israel yang bersikap mendua hati, manusia saat menderita juga berseru kepada Allah. Tetapi setelah lewat masa kesusahan, mereka menjauh, bahkan ada yang mengkhianati Allah. Saudaraku terkasih, runtuhnya Yerusalem juga menggambarkan runtuhnya iman seseorang. Ibu-ibu hamil atau yang menyusukan bayi menggambarkan orang-orang yang imannya tergoncang karena kesulitan hidup dan berhadapan dengan penganiayaan. Supaya tidak tergoncang imannya, orang beriman harus dewasa rohaninya. Supaya menjadi dewasa rohani dibutuhkan asupan firman Tuhan dan menjalin relasi intim dengan Tuhan. Kedewasaan rohani sangat penting di dalam pertumbuhan iman, supaya menghasilkan buah yang berguna bagi kehidupan. Kedewasaan iman menjadikan seseorang kuat menghadapi kesesakan dan kesulitan hidup, bahkan penganiayaan sekalipun. Saudara-saudariku yang terkasih, menjadi refleksi kita bersama adalah, apakah iman saya teguh dalam segala keadaan? Siap sediakah saya menghadapi hari-hari yang penuh kesulitan dan tantangan? Apakah kita hanya mendekatkan diri pada Tuhan di saat sulit, sedangkan di saat senang menjauh bahkan melupakan Tuhan? Selamat bermenung. Tuhan Yesus Kristus, teguhkan dan kuatkan iman kami,
sehingga kami berani menghadapi segala keadaan hidup. Semoga segala pengalaman hidup, suka dan duka, menjadikan kami semakin dewasa dalam beriman. Sebab Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa Santo Yusuf. Salam, penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya. Kepadamu Maria menaruh kepercayaannya. Bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yusuf yang terberkati, perlihatkanlah dirimu sebagai seorang bapa juga bagi kami, dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, dan lindungilah kami dari segala yang jahat. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.